Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto selaku Investment Connoisseur di Moduit. Nah, hari ini kita ada kedatangan Pak Barka dari BRI Manajemen Investasi. Halo Pak Barka. Halo Gaby. Ya, thank you Pak sudah meluangkan waktu nih untuk ngobrol dengan kita. Nah, sebelum kita masuk nih untuk pembahasan produk, kan seperti kita ketahui baru aja nih ganti nama ya. Betul. Nah, boleh diceritain dikit nih Pak tentang news yang kita baru dengar ini? Ya. Jadi memang sebelumnya itu kita adalah Danreksa Investment Management. Namun kemudian terjadi perubahan kepemilikan mayoritas menjadi BRI, PT Bank BRI. Sehingga nama kita sekarang menjadi PT BRI Manajemen Investasi. I see. Dan nanti untuk sementara memang beberapa produk masih menggunakan nama Danreksa, namun secara bertahap nanti akan berganti nama menjadi BRI. I see Pak. Tapi untuk seperti Bapak portfolio manager dan lain sebagainya itu masih sama ya, seperti cuman ganti judul doang gitu ya. Ganti judul aja. I see. Oke, nah mungkin sekarang mau tanya sedikit nih Pak terkait market fixed income di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui kan banyak yang konsensusnya adalah Fed akan naikin rate lagi nih akhir tahun, mungkin 25 basis point ya. Nah, sekarang kan selisihnya antara Indonesia sama US punya suku bunga itu kan tipis banget nih, 25 basis juga. Apa sih yang dilihat oleh Bapak sebagai portfolio manager? Apakah akan terjadi Bank Indonesia menaikkan suku bunga juga, atau apakah dengan spread yang setipis itu sebenarnya kita oke dengan itu? Gimana tuh Pak pandangannya? Ya, jadi memang betul ya, market sekarang mengekspek bahwa Fed masih akan menaikkan tingkat suku bunganya dalam beberapa periode ke depan. Dan ini juga terlihat dari tone yang disampaikan oleh Gubernur The Fed bahwa mereka masih cukup hawkish sampai beberapa meeting yang terakhir. Namun untuk BI sendiri, kami meyakini bahwa dengan latar belakang kondisi fundamental ekonomi dan juga makroekonomi Indonesia yang sudah sangat stabil dan sangat solid sekarang, BRI Manajemen Investasi sendiri kita berkeyakinan bahwa Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga lagi untuk tahun ini. Jadi saya pikir akan stay di level sekarang, walaupun spreadnya sudah mengecil ya. Namun ini juga didukung oleh kinerja makroekonomi Indonesia yang sangat solid juga, baik dari sisi ekspor impor, kemudian tingkat inflasi, kemudian rupiah juga cukup stabil. Saya pikir itu juga akan memberikan keyakinan kepada pasar juga bahwa kondisi makroekonomi di Indonesia ini masih sangat supportive. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih dari segi mungkin ada beberapa orang yang juga wondering nih, kalau untuk foreign investor, apakah mereka akan masih melihat Indonesia masih menarik nih kalau misalnya dari segi risk rewardnya itu tipis gitu dibandingin sama US. Yes, memang dari Fitch rating kan mereka udah diturunin dan lain sebagainya, tapi mungkin dari segi foreign flow tuh gimana Pak pandangannya? Nah, ini agak menarik sebetulnya. Jadi kalau kita lihat tren yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, memang terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam komposisi kepemilikan investor asing di obligasi Indonesia. Dan saya pikir in a way ini juga sangat bagus juga buat market kita. Artinya terjadi deepening dari domestic investor. Artinya lagi bahwa volatility dari flow di pasar obligasi ini nantinya kita harapkan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pergerakan harga. Jadi kita lihat dalam periode 2-3 tahun ke belakang itu kepemilikan investor asing turun sangat signifikan sih di Indonesia. Tapi justru itu saya pikir ada sisi positif dari itu, yang berarti bahwa flow yang terjadi tidak akan terlalu banyak berdampak terhadap pergerakan harga obligasi. I see. Berarti memang dari segi domestik kita sudah meningkat ya, sudah mulai bisa menopang untuk si market fixed income ini sendiri di Indonesia. Betul sekali. I see, Pak. Nah, mungkin sekarang masuk ke produknya nih Pak.
Nah, ini kan produknya namanya Dana Reksa Melati Pendapatan Utama. Ya. Nah, di sini saya mau tanya nih terkait produknya nih Pak. Kan mayoritas ini taruhnya di government bonds nih. Betul. Apakah ada outlooknya nih Pak? Kenapa pilih overweight di government bonds versus di corporate bonds itu kira-kira logiknya seperti apa Pak? Nah, sebetulnya emang dari awal akhir tahun lalu itu kita memang berkeyakinan bahwa tahun 2023 ini marketnya akan sangat baik untuk obligasi. Sehingga memang dari awal tahun itu kita menerapkan portfolio duration yang cukup panjang. Jadi strategi kita memang dari awal tahun kita overweight di obligasi negara, di SUN. Kemudian durasi juga kita cukup extended ya, 6 sampai dengan 7 tahun kita bertahap kita naikkan terus. Kemudian ada juga porsi korporasi, obligasi korporasi. Namun kita memang dari sisi perdagangan memang obligasi korporasi ini agak kurang liquid, sehingga kita memang membatasi dan kita lebih fokus di obligasi negara dengan profil durasi yang panjang. Jadi itu saya pikir itu yang menjadi salah satu keunggulan dari reksadana ini sih. Oke. Nah, kalau dari duration sendiri sekarang portfolionya berarti ada di tenornya berapa Pak? Sekarang portfolio duration sekitar 6 sampai dengan 7 tahun ya. Oke. 6 sampai dengan 7 tahun kita masih maintain di situ karena kita pikir dalam kuartal ketiga maupun kuartal keempat ini prospeknya masih cukup positif untuk obligasi. I see. Oke. Nah, kemudian berarti ini lebih masuknya ke investor yang tipenya mencari return yang moderat ya, artinya Pak, kalau dengan durasi seperti itu artinya nggak agresif banget lah ya, nggak yang 15 tahun 20 tahun gitu, jadi lebih ke stable return gitu mengutamakannya per pos. Betul sekali. I see Pak. Nah, untuk dari si obligasi korporasi sendiri nih, kalau saya lihat ya dari fun fact sheet yang terakhir itu paling banyak di healthcare ya untuk corporate bonds-nya. Yeah. Nah, ini boleh ceritain dikit nggak nih Pak, kasih bocoran nih kenapa sih healthcare gitu? Apa dengan industri ini yang membuat atraktif nih untuk masuk ke dalam corporate bonds di situ? Oke. Sebetulnya selain healthcare juga ada sektor keuangan ya, finansial juga cukup besar proporsinya di situ, dan menurut kita ini fundamentalnya sangat bagus untuk sektor keuangan dan juga sektor healthcare, terutama dengan perubahan-perubahan dari sisi perundang-undangan yang berlaku. Ini prospeknya sangat positif juga untuk industri healthcare. Dan kita lihat dari sisi solvabilitas juga mereka punya kemampuan yang cukup baik untuk melunasi pinjaman jangka panjang, sehingga kita pikir ini jadi pilihan yang cukup baik ya untuk underlying dari reksadana kita. Gitu. Oke Pak, I see. Baik. Dan untuk keunggulan dari produk ini sendiri itu apa Pak? Boleh dikasih tahu nggak nih? Oke, tadi saya sempat singgung salah satu keunggulannya dari sisi exposure ke obligasi pemerintah ya. Iya. Seperti kita tahu, obligasi pemerintah itu sangat liquid kalau dibilang dibandingkan dengan obligasi korporasi, itu salah satu keunggulannya. Jadi anytime nasabah mau subscribe atau redeem nggak ada masalah sebetulnya. Karena kita punya alokasi di portfolio itu lebih banyak, mungkin sekitar 60 sampai dengan 70% itu ada di obligasi SUN, obligasi negara. Kemudian profilnya tadi cukup moderat, dengan durasi sekitar 6 sampai dengan 7 tahun, tidak terlalu agresif, tidak terlalu konservatif juga. Saya pikir ini sangat ideal juga buat kita yang mencari instrumen investasi yang cukup medium to long term. Gitu. Jadi profilnya saya pikir cukup menarik ya. Kemudian kalau kita compare juga dengan instrumen-instrumen yang lainnya, saya pikir ini juga masih menawarkan imbal hasil yang cukup menarik sih untuk kondisi saat ini. Oke. Ada target kah Pak untuk returnnya dalam 1 tahun itu end of this year, ada targetnya kah? Apa dengan bisa memberi return berapa per 1 year-nya?
Oke, jadi untuk akhir tahun 2023 ya. Yes. Jadi untuk sampai dengan akhir tahun 2023 itu target return kita ada sekitar 12 sampai dengan 13% total return. Oke. Jadi saya pikir dari level sekarang masih ada upside sampai ke depannya buat investor untuk masih berinvestasi di instrumen reksadana obligasi. Oke. Gitu. Oke, menarik banget sih Pak. Baik, berarti untuk teman-teman juga nih lagi cari produk pendapatan tetap nih yang bisa kasih return yang stable dengan resiko yang mungkin moderat ya, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Ini sebenarnya is a good option. Seperti tadi Pak Barka udah ceritain, potential upside juga masih ada ya teman-teman, karena kita sekarang kita taping ini di bulan Agustus dan kita masih punya sekitar 4 bulan lagi. Kalau masuk seperti tadi Bapak bilang 12-13% ya untuk total return. Total return 1 year ya. Berarti kalau kita lihat ya sekitar 1 quarternya itu bisa 4%-an lah ya or more ya. Gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk berinvestasi di produk pendapatan tetap, bisa coba di produk ini. Dan jika konten ini menarik buat teman-teman dan membantu, boleh dibantu untuk di like, comment, and subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you next time, Wodwers!